Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neka Ramadhani Asiking dengan NIM 55142313 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya itu dari bab 1 sampai bab 3 di mata kuliah metodologi penelitian. Selanjutnya masuk pada PPT. Itu judul saya adalah revitalisasi Pasar Serasi Kota Mobagu, transformasi pasar rakyat modern dengan pendekatan arsitektur hijau. Di mana pada abstrak, pasar rakyat di kawasan perkotaan Indonesia seringkali menghadapi dilema kompleks antara pemulihan ekonomi dan penurunan kualitas lingkungan akibat kekumuhan sanitasi buruk serta tingginya konsumsi energi gedung publik. Fenomena ini terjadi di kota-kota Mobagu pasca relokasi pedagang eks Pasar Serasi pada tahun 2022 sampai 2023 yang menyisakan wilayah urban void terbengkalai, menjamurnya pedagang liar, penurunan omzet serta peningkatan jejak karbon transportasi. Yaitu selain itu lokasi eks Pasar Serasi ini yang berada di dataran rendah pusat kota memiliki risiko genangan air yang tinggi akibat intensitas curah hujan regional yang mencapai 2.000 sampai 3.000 mm per tahun. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi eks Pasar Serasi ini sebagai infrastruktur perdagangan yang adaptif dan berkelanjutan dengan luasan tapak sebesar kurang lebih 10.119 meter persegi. Objek studi ini diklasifikasi sebagai pasar tipe A berdasarkan Standar Nasional Indonesia 8152 tahun 2021, itu luas lahan di atas 5.000 meter persegi memasuki standar pasar tipe A. Konsekuensi dari klasifikasi ini menuntut pemenuhan fasilitas publik yang komprehensif melalui dari zona area dagang yang higienis, area parkir terintegrasi, zona bongkar muat khusus, serta ruang laktasi hingga sistem instalasi pengolahan air limbah yaitu IPAL serta pengolahan sampah mandiri. Metode perancangan ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan arsitektur hijau yang itu mengacu pada parameter standar Grand SIP yaitu dari Grand Building Council Indonesia. Selanjutnya masuk pada latar belakang yaitu urgensi mengapa saya mengangkat judul ini, yaitu di mana pada isu nasional dan regional. Yang pertama adalah krisis keberlanjutan gedung publik, yaitu evaluasi Kementerian PUPR 2021 menunjukkan pembangunan fisik pasar rakyat sering mengabaikan aspek lingkungan, boros energi serta penyumbang polusi kota. Dan kedua itu Kota Mobagu sebagai pusat pertumbuhan menjadi urat nadi perdagangan di wilayah Bolang Mongondo Raya dengan perputaran modal setiap hari dengan tantangan iklim makro BMKG 2024 intensitas curah hujan tahunan sangat tinggi yaitu 2.000 sampai 3.000 milimeter per tahun serta tuntutan kualitas infrastruktur BPS 2024 IPM Kota Mobagu yang tinggi 75,27 memicu ekspektasi masyarakat akan ruang publik yang bersih dan sehat. Masuk pada urgensi lokal dan fenomena lapangan, yaitu di mana fakta fenomena urban void pada tahun 2022 dan 2023 pasca relokasi lahan di pusat kota terbengkalai ini memicu kekumuhan dan menjamurnya pedagang liar di bahu jalan serta krisis kapasitas overload lonjakan pedagang dari kapasitas asli menjadi 1.000 sampai 1.500 pedagang, jarak lapak menyempit dari sekitar 60 cm dari sekitar 1.500 1,5 meter menjadi sisa 60 cm dan risiko hidrologi tapak berada di dataran rendah pusat kota dengan risiko genangan air yang tinggi akibat drainase buruk dan dampak sosial ekonomi jarak pasar pada pasar relokasi yang jauh menurunkan omzet pedagang dan meningkatkan jejak karbon transportasi masyarakat. Pada bagian kebijakan dan sosial, pada bagian kebijakan dan solusi desain yaitu komitmen mendesak pemerintah daerah 2022 pembangunan kembali Pasar Serasi merupakan komitmen komitmen mendesak pemerintah kota-kota Mobagu dalam menata kembali pasar-pasar yang tidak layak guna agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Sofyan Mukoginta Sarjana Hukum Sekretaris Daerah menyampaikan visi misi Wali Kota Insinyur Tatong Bara. Dalam solusi arsitektur hijau standar Green CPBC ini yaitu pertama menerapkan konservasi air serta efisiensi energi dan kesehatan dan manajemen mandiri pengolahan limbah.
Lanjut pada rumusan masalah itu dari latar belakang sebelumnya terdapat tiga rumusan masalah itu bagaimana yang pertama bagaimana strategi revitalisasi kawasan X Pasar Serasi ini untuk mengatasi fenomena urban void dan mengembalikan fungsi lahan sebagai pusat aktivitas ekonomi produktif di kota-kota Mobagu. Dan ke rumusan kedua itu bagaimana mengintegrasikan kriteria Greenship GBCI ke dalam rancangan fisik dan sistem utilitas untuk mencapai efisiensi energi beserta kemandirian pengolahan air dan limbah pasar. Dan rumusan ketiga itu bagaimana mentransformasikan tipologi pasar rakyat yang dulunya adalah pasar rakyat serta menjadi pasar modern yang higienis dan teratur tanpa menghilangkan karakteristik interaksi sosial masyarakat lokal. Selanjutnya masuk ke tujuan penelitian yaitu ada tiga itu menghasilkan desain revitalisasi pasar serasi yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi tetapi juga memiliki kinerja tinggi dalam efisiensi sumber daya, energi, air, dan material. Dan kedua, mengoptimalkan kenyamanan termal dan kualitas udara dalam ruangan melalui prinsip arsitektur hijau guna menciptakan ruang belanja yang sehat dan sejuk secara alami. Dan ketiga, menerapkan sistem manajemen lingkungan bangunan yang mencakup pemanenan air hujan dan pengolahan limbah pasar terpadu untuk mengurangi beban pada lingkungan kota-kota Mobagu. Lanjut pada batas wilayah, yaitu batas wilayah ini adalah fokus pada lahan bekas pasar serasi di Kelurahan Gogagoman, Kota Mobagu, yaitu dengan batas pendekatan itu pendekatan arsitektur hijau dengan fokus pada pemenuhan kriteria Green Building Council Indonesia, yaitu batas pengguna, pedagang pasar rakyat, konsumen dari wilayah Kota Mobagu dan Bola Among Mondoraya, serta pengolahan pasar yang menjalankan manajemen operasional bangunan hijau. Yaitu metode yang saya gunakan adalah metode deskripsi kualitatif dengan pendekatan evaluasi sintetis, yaitu mengumpulkan data lapangan, lalu dibandingkan dengan standar bangunan hijau GBCI yang menghasilkan konsep perancangan. Yaitu pada pertama metode pengumpulan data primer, yaitu saya langsung observasi lapangan serta wawancara pada pedagang-pedagang kaki liar di sekitar X Pasar Serasi tersebut. Serta yang kedua metode pengumpulan data sekunder, studi komparasi yaitu menganalisis pasar lain yang telah menerapkan konsep GBCI ini pada pasar modern yang sukses dalam pengolahan limbah. Dan kedua adalah standar sertifikasi merujuk pada perangkat penilaian Greenship dan GBCI sebagai tolak ukur desain. Ditinjau dari sifat dagangan di pasar tersebut, yaitu pasar serasi ini dikategorikan sebagai pasar umum karena menyediakan berbagai macam barang konsumsi. Pasar serasi ini memiliki luas lapak sebesar kurang lebih 10.119 meter persegi atau bisa disebutkan 1 hektar. Dalam menempatkan objek studi pasar pada klasifikasi berdasarkan standar nasional Indonesia, pasar ini termasuk pada pasar tipe A. Pada objek penelitian, yaitu teori utama, prinsip perancangan dan tema, yaitu memiliki tipologi pasar rakyat Undang-Undang Dasar 2024 dan SNI 2015 itu pasar sebagai sarana perdagangan kerakyatan yang harus memenuhi syarat zonasi, basah dan kering, aksesibilitas sirkulasi, jarak antar lapak minimal 1,5 meter. Masuk pada analisis dan program rancangan itu berdasarkan SNI tentang pasar rakyat. Pasar yang modern adalah pasar yang dikelola secara profesional, dibangun dan dipelihara dengan fasilitas yang memadai, bersih, sehat, aman, dan nyaman. Dan kedua adalah pasar sebagai sarana perdagangan kerakyatan yang harus memenuhi syarat zonasi, basah dan kering. Yaitu pada ketiga, yaitu pada program perancangan pendekatan arsitektur hijau dalam revitalisasi pasar ini, yaitu merujuk pada standar GBCI, yaitu yang pertama adalah tepat tepat guna lahan atau tata guna lahan. Pasar ini tidak hanya boleh berdiri sebagai gedung, tapi harus memperbaiki lingkungan sekitarnya, seperti ada contoh pada gambar di bawah ini. Serta kedua, efisiensi konservasi energi, yaitu mengurangi penggunaan listrik yang berlebihan. Jadi, di mana terdapat banyak bukaan, seperti ada contoh gambar di bawah ini. Dan ketiga adalah konservasi air, yaitu di mana pemanenan air dari air hujan dan ditampung kembali. Dan kelima adalah kesehatan dan kenyamanan dan ruang. Dan keenam manajemen lingkungan bangunan building environment management BEM. Selanjutnya masuk pada tabel perbandingan dari studi banding sesuai pasar modern dan arsitektur hijau, yaitu kesimpulan dari 6 studi banding. Yang pertama adalah pasar sesuai objek sejenis, yaitu pasar rakyat modern adalah pertama pasar modern BSD, dan kedua adalah pasar Barsehati di Manado, dan ketiga adalah pasar Bandung di Denpasar. Yaitu di mana pasar
Kesimpulannya, pemisahan tegas blok basah dan kering untuk mencegah kontaminasi bau serta pemisahan jalur logistik barang dari sirkulasi publik. Serta studi tema perancangan pada studi banding arsitektur hijau itu saya mengambil studi banding di Pasar Rakyat Pariaman Sumatera Barat serta Geraha Sabha Pramata GSP di UGM Yogyakarta dan Menara BCA di Jakarta. Yaitu yaitu bangunan Menara BCA di Jakarta ini adalah optimalisasi lahan terbatas melalui taman atap Sky Garden dan penggunaan material bangunan ramah lingkungan beremisi rendah. Selanjutnya masuk pada analisis dalam dan dan program perancangan skala makro, yaitu secara administratif lokasi perancangan ini berada di wilayah Kota Mobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Kota ini dibentuk secara resmi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007 berdasarkan pasal 3 ayat 2 Peraturan Daerah Kota-Kota Mobagu Nomor 8 Tahun 2014 tentang RT RW lingkup wilayah administrasi kota ini mencakup daratan seluas 68.000 km persegi yang terbagi ke dalam 4 wilayah kecamatan serta terdiri atas 18 kelurahan dan 15 desa. Yaitu di sini ada peta orientasi Kota-Kota Mobagu terhadap wilayah sekitarnya BMR. Dan kedua di sini adalah peta orientasi lapak Dan di sini adalah peta orientasi lokasi tapak eks Pasar Serasi di mana terdiri di Kota Mobagu Barat. Sebagai bagian dari wilayah administrasi Kecamatan Kota Mobagu Barat, Kelurahan Gogagoman ini memiliki karakteristik utama sebagai pusat kepadatan aktivitas ekonomi yang sangat tinggi. Wilayah ini didukung oleh capaian Indeks Pembangunan Manusia IPM Kota-Kota Mobagu yang berada pada angka 75,27 kategori tinggi. Yang mencerminkan tingginya produktivitas secara mobilitas masyarakat. Secara historis, tapak eks Pasar Serasi merupakan urat nadi perdagangan regional yang melayani wilayah Bolang Mongondo Raya keseluruhan. Lanjut pada analisis dan program perancangan skala mikro, yaitu hubungan keterkaitan antara lahan eks Pasar Serasi dengan fasilitas sekitarnya. Ini sebenarnya menjadi modal utama dalam perancangan. Pada gambar ini, yaitu di mana ada titik site lokasi Pasar Serasi dengan jarak ke terminal Serasi itu hanya kurang lebih 20 meter dan jarak ke pusat kota yaitu pada persimpangan 4 dan pada Bundaran Monumen Perjuangan itu ada kurang lebih 300 meter serta di mana untuk ke area pusat-pusat pertokoan dan pusat toko emas itu sangat dekat. Ciri khas yang paling menonjol dari lokasi ini adalah bertemunya berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari toko-toko formal sampai pedagang informal. Dalam skala yang sangat besar, selain itu letak lahan eks Pasar Serasi ini sangat strategis karena jaraknya kurang lebih 300 meter dari pusat kota-kota Mobagu. Lokasi tapak eks Pasar Serasi ini di Kelurahan Gugagoman memiliki luas kurangnya lebih 10.089 meter persegi berdasarkan peraturan daerah Perda Kota Mobagu yaitu RT RW Kota Mobagu tahun 2014 sampai 2034, yaitu di mana pengembangan fisik wilayah lokasi tapak Kelurahan Gugagoman Kecamatan Kota Mobagu Barat yaitu sesuai standar KDB maksimal 70%, yaitu di mana pada luas tapak adalah 10.000 lebih kali 70%, yaitu hasilnya maksimal 7.083 meter persegi luas lantai satu yang bisa dibangun. Dan kedua KDH 10%, 10.000 lebih kali 10%, yaitu minimal 1.000 lebih area hijau taman yang bisa difungsikan, serta KLB 2,4 yaitu 10.000 lebih meter persegi kali 2,4 maksimal 24.287 meter persegi total luas semua lantai dari lantai 1 sampai lantai 2. Pemilihan lokasi untuk proyek revitalisasi ini didasarkan pada keputusan strategis untuk memulihkan pusat perputaran ekonomi yang sempat lumpuh di Kecamatan Kota Mobagu Barat. Secara legalitas, kesesuaian tapak ini didasarkan pada mandat rencana tata ruang kota yang tersebut menghidupkan kembali fungsi Pasar Serasi merupakan langkah konkret dalam merealisasikan fungsi kawasan sebagai pusat jasa komersial yang legal sesuai dengan komitmen penataan kawasan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya masuk pada bagian terakhir yaitu pada daftar referensi, itu di sini ada 3 poin. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dengan Polsek